Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ataupun pembahasan cara membuat database di MySQL Server melalui command prompt atau CMD. Di video tutorial sebelumnya kita sudah membahas perintah DDL di dalam SQL, yaitu ada perintah create, show, use, dash, dan alter. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan masuk di pembahasan bahasa DML atau Data Manipulation Language, di mana perintah-perintah yang ada di dalam DML yang pertama yaitu perintah insert. Perintah insert ini digunakan untuk memasukkan data atau menginput data ke dalam tabel. Perintah yang kedua yaitu perintah select, ataupun perintah yang digunakan untuk menampilkan data di dalam tabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk di praktek. Jadi mungkin teman-teman bisa masuk di CMD atau buka CMD terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buka CMD. Sekarang kita masuk dulu di MySQL kita. Jadi caranya yaitu kita masuk dulu di folder C atau di drive C. Nah, lalu di sini kita panggil folder sum. Jadi teman-teman panggil folder sum sesuai dengan tempat penginstalan teman-teman. Nah, di sini saya menginstal sum di drive ataupun di directory C. Nah, setelah itu kita masuk di MySQL. Oke, nah seterusnya kita akan masuk di MySQL dengan status user ya. Nah, di sini kita sudah masuk. Jadi untuk penjelasan ini saya sudah jelaskan di video tutorial sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat penjelasan lebih detail, silahkan teman-teman tonton di video tutorial sebelumnya di cara membuat database melalui CMD. Nah, sekarang kita sudah masuk di MySQL dengan status user. Nah, sekarang kita lihat semua database yang ada di MySQL server kita dengan perintah. Nah, ini semua database yang ada di server MySQL saya. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat satu database yaitu medical checkup ya, database medical checkup. Nah, sekarang kita pilih Nah, sekarang kita sudah masuk di database medical checkup. Nah, kita lihat tabel-tabel apa saja yang ada di dalam database medical checkup. Perintahnya yaitu, nah ini, jadi di dalam database medical checkup tabel yang ada itu hanya satu, yaitu tabel pasien. Jadi perintah-perintah ini yang saya ketik tadi itu sudah saya jelaskan di tutorial pembelajaran sebelumnya atau video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman tonton. Nah, kita lihat strukturnya. Jadi ini struktur tabel pasien, yaitu di mana fil-filnya di sini ada nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, dan alamat. Nah, inilah tabel pasien ini belum ada data di dalamnya atau belum ada data yang kita input di dalam tabel pasien.
Jadi untuk di tutorial sekarang kita akan membahas cara memasukkan data di dalam tabel dengan menggunakan bahasa HTML, di mana itu perintahnya perintah insert, ya ada juga perintah select dan seterusnya. Nah sekarang kita praktekkan dulu perintah insert. Jadi cara memasukkan ataupun menginput data ke dalam tabel. Nah, jadi perintahnya yaitu insert into, baru spasi, nama tabelnya yaitu tabel pasien. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintah insert atau perintah memasukkan data di dalam tabel. Nah, di sini perintahnya yaitu insert into tabel pasien, baru buka kurung. Nah, di sini kita tulis file-filenya yang ada dalam tabel pasien. Jadi file yang pertama yaitu nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, lalu ditutup kurung. Ya, karena di sini kita buka kurung, jadi di sini tutup kurung. Lanjut yaitu value atau nilai. Lalu di sini saya buka kurung lagi. Nah, setelah buka kurung kita pakai petik 2 atau kutip 2, lalu kita berikan nilai atau berikan isi di dalam tabel tersebut, yaitu P001 tutup kutip 2 baru koma, lanjut lagi buka kutip baru Ratna tutup kutip 2, koma lagi, buka kutip perempuan tutup kutip, buka kutip 34 tutup kutip, lalu buka kutip Makassar, lalu tutup kutip dan tutup kurung. Nah, jadi inilah nilai-nilai yang ada di dalam file-file ya. Jadi kalau kita lihat di sini nomor pasien yang pertama yaitu file nomor pasien, lalu isinya P001. Jadi P001 ini adalah nomor pasien. Terus Ratna ini adalah nama pasien, perempuan ini adalah jenis kelaminnya, terus 34 ini adalah umur, dan alamat itu adalah Makassar ya. Jadi ini ibaratnya berpasang-pasangan ya. Jadi kalau teman-teman lihatlah sesuai dengan urutan file-file yang kita tulis di sini, sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Nah, baru di sini memberikan nilai harus berurut ya. Jangan sampai teman-teman tulis di sini yang pertama nama Ratna lalu P001, maka isinya nanti yang tersimpan di dalam tabel itu akan tertukar. Jadi di kolom nomor pasien itu terisi Ratna. Begitupun dengan nama pasien terisi 001. Jadi silakan diperhatikan baik-baik urutannya. Oke, nah kalau sudah kita memasukkan data dengan perintah insert, kita coba tes. Oke, kita enter. Nah, di sini ada pesan query oke ya. Jadi kita berhasil memasukkan data di dalam tabel pasien. Nah, data yang kita masukkan di sini baru satu, yaitu P001 atas nama Ratna, jenis kelamin perempuan, umur 34 dan alamatnya di Makassar. Oke. Nah, sekarang kita coba
tampilkan data yang kita sudah masukkan di dalam tabel pasien. Nah, untuk menampilkan data di dalam tabel itu kita menggunakan perintah select ya. Nah, jadi ini adalah perintah untuk menampilkan seluruh atau semua data yang ada di dalam tabel pasien. Nah, coba kita enter. Nah, di sini ada data ya, atau ada satu data yang kita input tadi di dalam tabel pasien, yaitu P001 atas nama Ratna, jenis kelaminnya perempuan, umurnya 34 dan alamatnya Makassar. Nah, kenapa di sini hanya satu? Karena baru satu yang kita input di dalam tabel pasien. Oke, nah sekarang kita coba input lagi di dalam tabel pasien. Nah, jadi kita sudah menginput lagi satu data di dalam tabel pasien, yaitu P002 atas nama Markus dengan jenis kelamin pria, umur 57 tahun dan alamat Maros. Coba kita lihat kembali dengan perintah select. Nah, ini sudah ada dua data di dalam tabel pasien. Yang pertama tadi P001 atas nama Ratna, terus yang baru-baru yang kita input lagi yaitu P002 atas nama Markus, jenis kelamin pria, umur 57 tahun dan alamat Maros. Nah, jadi itu perintah insert dan perintah select yang ada di dalam bahasa DML. Jadi dua perintah yang kita sudah praktekkan, perintah insert dan perintah select. Namun di sini perintah select itu sebenarnya ada tiga bentuk untuk menampilkan data dengan menggunakan perintah select. Yang pertama, select bintang from, nama tabelnya ini adalah untuk menampilkan secara keseluruhan data yang ada di dalam tabel pasien. Dan ada juga perintah select untuk menampilkan data hanya per record atau per baris. Seperti ini, karena di sini ada dua baris atau ada dua data. Nah, bagaimana caranya kira-kira kalau hanya satu data yang ingin kita tampilkan, atau hanya datanya Ratna yang ingin kita tampilkan satu baris ini? Nah, caranya yaitu select bintang from, nama tabelnya. Nah, di sini kita berikan kondisi yaitu where nomor pasien sama dengan P001. Nah, jadi kita akan menampilkan data dari tabel pasien yaitu nomor pasiennya 001. Coba kita enter. Nah, di sini yang tampil hanya satu record atau satu data.
yaitu hanya data P001, yaitu atas nama Ratna, jenis kelamin perempuan, umur 34, beralamat di Makassar. Nah, jadi itu adalah perintah select atau perintah untuk menampilkan data bentuk yang kedua. Nah, ada lagi bentuk yang ketiga, yaitu hanya menampilkan data per field atau per kolom. Nah, di sini ada 5 field, ada nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, dan alamat. Nah, kira-kira bagaimana kalau hanya 3 kolom yang ingin saya tampilkan? Contoh, hanya kolom nomor pasien, nama pasien, dan jenis kelamin. Saya tidak mau menampilkan umur dan alamatnya. Nah, caranya gimana? Yaitu Nah, jadi ini kita akan menampilkan 3 kolom, nomor pasien, nama pasien, dan umur. From, nama tabelnya. Jadi inilah perintah untuk menampilkan data di dalam tabel berdasarkan kolom. Kita coba enter. Nah, jadi di sini hanya 3 kolom yang tampil, yaitu kolom nomor pasien, nama pasien, dan umur. Jadi itulah bentuk menampilkan data di dalam tabel dengan 3 cara dengan menggunakan perintah select. Oke, jadi itu yang bisa kita bahas di tutorial kali ini, yaitu perintah DML, ada perintah insert dan perintah select.